Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Saya akan melanjutkan serial kajian Biblika BBC episode yang keempat dengan judul Mana yang Benar? Kajian tentang Matius 21 ayat 28 sampai 31, TB1 atau TB2. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Nah, acara ini diselenggarakan berkat kerjasama dengan STT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi tentang STT Biblikos Internasional, silakan hubungi admin 081 2322 8787. Ini adalah lembaga Biblikos Indonesia, yaitu sebuah lembaga organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Bapak Ibu bisa screenshot. Di sini ada alamatnya, juga ada kontak kami, supaya kalau Bapak Ibu membutuhkan sesuatu bisa kontak kami. Ini adalah profil saya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Saya tidak usah bacakan Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah buku yang sudah saya terbitkan. Buku ini sudah saya buatkan jurnal internasional bereputasi. Saya masukkan di Scopus Q1 HTS. Kalau Bapak Ibu ingin membacanya, silakan kunjungi situs itu. Ini buku saya yang lain. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan buku-buku saya, silakan kontak saja admin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya di dalam pengantar episode yang keempat, saya telah memberikan peringatan tentang bahaya yang sedang dihadapi oleh kekristenan pada saat ini. Bagi Anda yang belum mendengarkan, silakan Anda tengok pengantar episode yang keempat. Nah, hal ini masih berkenaan dengan Alkitab tidak kanon, tetapi dikira kanon. Nah, hari ini saya akan membuktikan tentang teks sumber tidak kanon WHNU yang telah digunakan oleh 240 negara di dunia, bahkan termasuk oleh saksi Yehova. Nah, menurut saya, Bapak Ibu sekalian, hal ini perlu kita ketahui bersama, karena Alkitab yang kita pakai adalah pedoman hidup dan berkaitan sekali dengan keselamatan kita. Kita menjadi Kristen bukan karena kita ingin menjadi kaya atau ingin hidup senang, tetapi kita sedang memikirkan masa depan kita di balik kematian. Nah, keselamatan itu adalah sesuatu yang penting yang menjadi tujuan kita, mengapa kita mengikut Kristus, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya, jika kita menggunakan Alkitab yang salah, yang tidak kanon, itu akibatnya bisa fatal bagi kita, terutama bagi keselamatan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan sebuah kata-kata quote kontroversi, kebenaran itu menyakitkan. Ya, betul, itu tidak salah Bapak Ibu sekalian. Kebenaran itu menyakitkan. Banyak orang itu takut dengan kebenaran. Contoh paling sederhana, kalau ada orang sakit nih, itu dibawa ke dokter tuh takut itu. Takut apa? Takut jangan-jangan benar dia tuh sakit. Jadi lebih baik menghindari, nggak usah ke dokter dah. Mendingan nggak tahu daripada tahu saya benar-benar sakit. Itu contoh sederhana. Demikian juga di dalam kekristenan. Banyak orang tuh tanpa sadar dia tuh membenci kebenaran. Walaupun mungkin sehari-hari bicaranya tentang kebenaran-kebenaran, tapi begitu kebenaran itu diungkapkan, bisa-bisa itu dibenci. Bahkan Rasul Paulus pernah mengatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran aku akan menjadi musuhmu? Artinya apa? Kalau Tuhan mengizinkan kita untuk menderita bagi Dia, itu adalah sukacita yang besar. Kenapa? Karena Tuhan menganggap kita layak untuk menderita bagi Dia. Anda membela kebenaran, itu bisa sakit. Anda bisa dianiaya, Anda bisa dikucilkan. Tapi itulah resiko. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita itu dikirim di tengah-tengah serigala. Bagaikan domba yang dikirim di tengah-tengah serigala. Anda tidak berdaya. Oke, sebelum saya menyampaikannya, saya ingin memberikan disclaimer dulu. Yang pertama, webinar ini murni bersifat kajian akademik non-doktrinal. Jadi saya tidak memasukkan unsur-unsur doktrin atau tafsiran-tafsiran saya, tidak. Anda nanti bisa menguji sendiri kebenaran daripada omongan saya.
Walaupun nantinya mungkin ada bersinggungan sedikit dengan beberapa doktrin. Tapi itu bukan fokus kami. Ya. Yang kedua, webinar ini tidak bertujuan untuk menyerang lembaga atau institusi tertentu. Yang ketiga, kajian biblika ini hanya membahas tentang teks Alkitab dan terjemahan Alkitab berdasarkan perbandingan teks antara Alkitab kanon Bizantin dan teks Alkitab yang tidak kanon dari Textus Receptus dan teks WHNU. Ya, jadi saya hanya membanding-bandingkan saja. Jadi fair, semua data saya berikan kepada Anda. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, para peserta diperbolehkan untuk memberikan masukan atau koreksi berdasarkan kajian ilmiah yang disertai dengan bukti-bukti, data, dan referensi ilmiah. Saya mulai dengan masalah terbesar yang menjadi pokok bahasan kita, yaitu apa? Masalah terbesar dalam kekristenan pada saat ini adalah munculnya Alkitab-Alkitab yang tidak kanon, tetapi telah dianggap kanon. Ini problem yang besar. Ini bahaya besar yang sedang saya bicara, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya membahasnya, saya ingin Anda mengingat kembali episode sebelumnya, supaya bagi Anda yang belum pernah mendengar episode 1, 2, dan 3, yang baru kali ini Anda itu tahu tentang program kami, Anda bisa belajar melalui episode yang sudah saya terbitkan, episode 1, 2, dan 3. Episode 1 itu bicara tentang Matius 20 ayat 19. Di situ Anda bisa cek Alkitabmu sendiri di rumah. Di sebelah kiri itu adalah warna biru, itu adalah Alkitab yang kanon. Terjemahannya dari Matius 20 ayat 19, dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Kalau Alkitab Anda bunyinya begitu, berarti Alkitab Anda itu kanon. Tapi kalau Alkitab Anda itu bunyinya dia akan dibangkitkan, pada sisi yang merah, sebelah kanan, berarti Alkitab Anda itu pasti tidak kanon. Kemudian, dalam episode yang kedua, saya membahas tentang nama daripada papanya Simon. Di dalam kitab yang kanon, itu baik ditulis oleh Matius, baik oleh Yohanes. Semuanya sama, Simon anak Yunus. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab yang tidak kanon, nanti berbeda antara Matius dengan Yohanes. Di dalam Matius 16 ayat 17, itu ditulis Simon anak Yunus. Tetapi di dalam Yohanes 1:42 dan Yohanes 21 ayat 15, itu Alkitab yang tidak kanon akan menulis Simon anak Yohanes. Ini problem Bapak Ibu sekalian. Itu tidak bisa dibantah. Kenapa? Di Alkitab Anda itu ada. Tidak perlu ditafsir lagi. Kalau orang membutakan dirinya, ya saya tidak paham kalau begitu. Ya silahkan saja Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau orang itu mencari kebenaran harusnya tahu. Satu kesalahan saja akan membuat kita berpikir. Jangan-jangan Alkitab kita itu ada salah-salah yang lain. Dalam episode yang ketiga, saya membahas tentang Yesus. Di mana di dalam Matius 24 ayat 36, itu di dalam teks kanon, itu tidak ada kata-kata anak pun tidak tahu. Tetapi di dalam teks yang tidak kanon, itu ada kata-kata anak pun tidak tahu atau anak pun tidak. Nah ini sudah saya bahas dalam episode 1, 2, dan 3. Bagi Anda yang belum mendengarnya, silakan Anda bisa belajar, Anda bisa mengerti dari situ. Nah kalau Anda tidak setuju dengan yang saya paparkan, silakan Anda membuat kajian-kajian, buatlah antitesisnya. Berikan kepada saya. Oke? Sekarang saya akan mengungkap episode yang keempat, yaitu tentang mana yang benar, TB1 atau TB2. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya membahas ini karena Matius 21 ayat 28 sampai 31, antara terjemahan TB1 dan TB2 kok berbeda. Dan itu berlawanan Bapak Ibu sekalian. Dan itu bukan cuma ini saja. Masih banyak nanti yang akan saya ungkapkan kepada Anda. Nah kalau berlawanan Bapak Ibu sekalian, yang satu ke timur, yang satu ke barat, terus yang benar yang mana? Saya harus pakai yang mana? Harus pakai TB1 atau TB2? Saya tidak bisa tutup mata mengabaikan semuanya benar. Nggak mungkin kan? Nah sekarang kita akan lihat sekarang. Maksudnya itu apa? Sekarang mari kita bandingkan terlebih dahulu
terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, TL tahun 1954 dan TB tahun 1974. Ya, ini beda 20 tahun, tapi isinya masih sama, Bapak Ibu sekalian. Isinya masih sama. Anda bisa perhatikan, di dalam Matius 21-28, walaupun terjemahannya agak berbeda, tetapi intinya masih sama pesan-pesannya. Di pasal 21-29, itu jawaban dari anak yang sulung, yaitu sahaya Tuhan, tetapi tiada ia pergi. Di sini baik Bapa, tetapi dia tidak pergi. Artinya, si anak tadi ketika dia disuruh oleh orang tuanya, dia bilang, baik Papa, tapi dia nggak pergi. Cuman ngomong doang, tapi tidak dilakukan. Oke. Kemudian di ayat yang ke-30, anak yang kedua, itu dia bicara, dia bilang, aku tidak mau. Tetapi kemudian dia menyesal, kemudian dia pergi melakukannya. Nah, dari sini kemudian Tuhan Yesus bertanya, siapa antara kedua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya? Maka kata mereka, yang kedua. Betul atau salah? Jadi TL TL 1954 dan TB 1 1974 itu sama. Ini yang baik, kesimpulannya itu anak yang kedua. Ya. Cuman bahasanya agak beda. Di dalam TL itu pakai yang kedua itu, kemudian yang di TB 1 itu yang terakhir. Tapi maksudnya sama Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, ini berlaku dari tahun 54 sampai tahun 2023. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan dari tahun 74 kemudian sampai ke TB 2 itu berubah total Bapak Ibu sekalian. Coba Anda baca sekarang ya. Di dalam TB 1 itu di ayat 29, anak sulung itu menjawab apa? Baik Bapak, tetapi dia tidak pergi. Nah, di dalam TB 2 anak sulung itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian dia pergi dan menyesal. Anda lihat, antara yang hijau dengan yang kuning itu berbeda sekali artinya. Yang satu itu baik tapi tidak melakukan, tetapi yang satu bilang tidak mau, tapi kemudian pergi dan melakukan, Bapak Ibu sekalian. Terus yang betul yang mana, Bapak Ibu sekalian? Karena ini sama-sama anak yang sulung. Kalau Anda sebagai orang Kristen, Anda bilang, oh enggak apa-apa kok, saya ngerti maksudnya. Bagaimana dengan orang-orang yang baru bertobat? Katanya Alkitab itu ineransi, tidak ada salahnya. Bagaimana bisa salah seperti ini? Kemudian dikoreksi setelah 69 tahun kemudian. Kita lanjutkan. Kemudian di dalam Matius 21 ayat 30, itu bicara anak yang kedua. Nah, anak yang kedua itu yang tidak mau, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak mau, tapi kemudian dia menyesal, lalu pergi melakukannya. Beda dengan yang di TB 2. Di TB 2, anak yang kedua itu sebaliknya, dia malah bilang, baik Bapak, tetapi tidak mau pergi, tidak mau melakukan. Jadi ayat ini bertubrukan, Bapak Ibu sekalian. Yang satu ke kiri, satu ke kanan. Satu ke timur, satu ke barat. Terus yang benar yang mana? Kalau Anda cinta kebenaran, Anda percaya Alkitabmu tidak ada yang salah. Ineransi, kanon, harusnya tidak terjadi hal seperti ini. Nanti kita akan cari tahu ya, yang benar tuh yang TB 1 atau TB 2. Nah, nanti di dalam ayat yang ke-31 itu kemudian keluar konklusinya. Nah, di dalam TB 1 itu anak yang melakukan kehendak bapaknya adalah siapa? Yang terakhir, yang kedua. Sedangkan di TB 2 itu yang pertama. Coba bagaimana Bapak Ibu sekalian? Di TB 1 yang baik itu anak yang kedua. Sedangkan di TB 2 yang melakukan kehendak bapaknya adalah yang pertama. Yang benar yang mana? Anda jangan bilang, oh cuman satu loh ya. Saya belum ungkapkan semua. Karena saya sedang mengungkap 6.577. Ini banyak orang kan tidak memperhatikan Bapak Ibu sekalian. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada ini yang akan saya ungkapkan. Saya akan
mengkoreksi sekaligus membandingkan dengan kitab saksi Yehova, itu nanti perubahan-perubahannya seperti apa Anda bisa lihat nanti. Oke, sekarang mari kita bandingkan tiga-tiganya. Perhatikan, saya kasih judul 69 tahun dalam kesalahan. Kenapa? Anda lihat, TL 1954 dan TB 1974 ini cuman beda ejaan, Bapak sekalian. Ini ejaan lama, ini ejaan baru, ya. Ejaan yang disempurnakan pakai EYD yang ini, oke? Jadi Bapak sekalian, tapi isinya sama. Ini bicara tentang anak sulung, ayat 21, 28, ayat 28. 21 ayat 29 bicara anaknya, ya papa, tetapi tidak mau pergi, cuman ngomong doang. Kemudian di pasal 21 ayat 30, anak yang kedua, dia menolak, nggak mau papa, tapi dia pergi. Kemudian kesimpulannya, TL dan TB1 yang melakukan kehendak bapaknya adalah anak yang kedua atau anak yang terakhir. Matching kan? Ini masih sama lah. Saya tidak mau mempersoalkan terjemahnya dulu. Kita sedang bicara teks, ya. Teksnya berarti ini sama. Sekarang kita bandingkan dengan yang tidak sama. Kalau Anda bandingkan dengan TB2, perhatikan di sini dengan TB2, ini berbalik Bapak Ibu sekalian. Yang di TL dan TB ini kuning-kuning, dengan yang hijau ini beda Bapak Ibu sekalian, lihatnya. Yang di sini baik Bapak, tetapi dia tidak pergi. Tetapi yang di sini, aku tidak mau, tapi kemudian dia menyesal dan pergi. Terus yang betul yang mana? Lah kalau sekarang di dalam gereja sekarang ada jemaat pakai yang TB1 dan TB2. Terus ada pendeta yang pakai TB1 dan TB2. Ini kacau Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian, di dalam kesimpulannya Anda bisa lihat. TL dan TB1 itu yang melakukan kehendak bapaknya adalah anak yang kedua atau yang terakhir. Tetapi di dalam TB2 itu anak yang pertama. Nah, ini namanya itu kontradiksi. Lah kalau kontradiksi ini obatnya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, sekarang saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Tolong Anda renungkan ya. Ini pertanyaan kita bersama Bapak Ibu sekalian. Pertama, mana yang benar, TL atau TB1? Yang benar atau TB2 yang benar? Nah, TL dan TB1 ini kan sama. Nah, yang benar tuh TL dan TB1 atau TB2 yang benar? Kan berbeda. TL dan TB1 bilang yang melakukan kehendak bapaknya adalah anak yang kedua. Sedangkan TB2 yang melakukan kehendak bapaknya adalah anak pertama. Terus yang benar yang mana Bapak Ibu sekalian? Lah ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan kok bisa sampai salah? Yang kedua, kalau TB2 yang benar, berarti selama 69 tahun, mulai dari tahun 1954 sampai 2023, semua hamba Tuhan di seluruh dunia yang mengkhotbahkan Matius 21 ayat 28 sampai 31 telah salah mengkhotbahkan atau telah mengkhotbahkan terjemahan yang salah. Anda bisa bayangin nggak Bapak Ibu sekalian? Selama 69 tahun, berapa banyak orang yang sudah membaca, mengkhotbahkan dan mendengar firman yang salah dan mereka semua mungkin sudah mati, Bapak Ibu sekalian. Apakah Anda masih menganggap ini firman Tuhan? Itu kalau TB2 yang benar. Ya kan? Kita lanjutkan dulu ya. Jangan mengambil kesimpulan dulu. Yang ketiga, ketika LAI memutuskan mengubah terjemahannya pada edisi TB2 pada tahun 2023, itu sama artinya bahwa LAI telah mengakui bahwa selama ini 69 tahun terjemahan yang sebelumnya adalah salah. Betul nggak? Ketika LAI itu mengubah berbalik dari yang melakukan kehendak Bapa itu adalah yang anak kedua, kemudian menjadi yang pertama, dan dibalik semuanya pengertiannya. Berarti LAI itu sedang mengakui bahwa selama ini dia sudah salah. Dan itu 69 tahun Bapak Ibu sekalian.
Ini kan baru satu kasus. Ada nggak kasus yang lain? Nanti saya akan ungkapkan kepada Anda, ya. Oleh karena itu kemudian saya bertanya-tanya, mengapa tidak ada satu orang pun yang mempertanyakan kesalahan yang sangat fatal ini? Di mana itu dokter-dokter tuh, ahli-ahli biblika itu? Ini di dunia loh Bapak Ibu sekalian, bukan cuma Indonesia saja loh. Nanti saya kasih perbandingannya dalam bahasa Mandarin. Di China juga begitu, sama semuanya. Karena teks sumbernya sama dari Westcott and Hort, maka kemungkinan 240 negara semuanya salah dan sekarang dirubah semuanya. Itu sebabnya mengapa saya dan Biblikos itu mau tidak mau mengungkap kebenaran ini. Tapi masalahnya justru yang mengungkap kebenaran itu yang dimusuhin. Heran nggak? Harusnya kan orang Kristen itu seneng gitu loh. Ya, saya sih dari awal tuh sudah siap hati, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah berpesan dengan semua murid-murid saya. Ya. Saya kasih tahu mereka semuanya, kamu nanti jangan kira ya, kalau kamu nanti pergi kemana-mana membawa kebenaran, kamu akan disambut dengan bunga, kemudian dengan tepuk tangan, dengan puji-pujian, terus dielu-elukan. Oh tidak, saya bilang. Kamu membawa kebenaran yang sejati, kamu akan dimusuh sama banyak orang. Dan betul Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, kalau Anda nanti mau berjuang bersama untuk Tuhan, Anda harus mempersiapkan diri. Jangan Anda kira kalau bawa firman Tuhan yang benar kemudian Anda tuh dilulukan. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Anda dikeroyok rame-rame, iya nanti. Oke, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita bandingkan dengan teks Westcott and Hort yang digunakan oleh saksi Yehova. Nah, Anda perhatikan sekarang ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, saksi Yehova yang pertama yang keluar tahun 1950. Nah, saya memiliki di edisi 1999 ini itu diambil dari edisi pertama 1950. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini bicara anak pertama. Nah, di pasal 29-nya itu bilang baik Pak, tetapi tidak mau, tidak pergi dia. Sama seperti punyanya LAI yang TL dan TB1. Nah, kemudian yang kedua, anak yang kedua di dalam Matius 29 ayat 30, anak yang kedua itu bilang tidak mau, tapi kemudian pergi. Sehingga kesimpulannya yang melakukan kehendak bapaknya itu siapa? Yang belakangan. Perhatikan ya, yang belakangan. Anak yang kedua. Nah, tapi nanti tahun 2013 itu saksi Yehova itu membuat revisi Bapak Ibu sekalian. Nah, saya memiliki yang tahun 2017-nya ya. Nah, itu bunyinya begini Bapak Ibu sekalian. Anak pertama itu bilang tidak mau tapi belakangan dia menyesal dan pergi. Itu kebalikannya Anda lihat yang satu kuning, yang satu hijau. Padahal ini sama-sama anak pertama. Terus yang betul yang mana? Kejadiannya sama antara saksi Yehova dengan LAI. Nah, di dalam ayat yang ke-30, anak kedua itu kebalikan daripada versi yang lama. Baik, Pak, tapi tidak pergi. Akhirnya kesimpulannya yang melakukan kehendak Bapaknya adalah anak yang pertama. Anda lihat, di dalam terjemahan saksi Yehova, itu di dalam versi yang pertama, itu yang melakukan kehendak Bapaknya adalah anak yang kedua, yang belakangan. Sedangkan di dalam saksi Yehova yang revisi tahun 2013, itu yang melakukan kehendak Bapaknya itu adalah yang pertama. Jadi dua anak itu yang mana yang benar, Bapak Ibu sekalian? Nah, Anda nanti bisa lihat di sini alamatnya ya. Saksi Yehova Anda bisa cek di situ. Nah, sekarang saya ingin memberikan kepada Anda versi Mandarin. Ya, versi Mandarin. Nah, versi Mandarin ini Bapak Ibu sekalian, saya ambil dari Mandarinnya yang dari Saksi Yehova. Makanya saya pakai SSY 1 tahun 1950. Ini kodenya BI12CHS. Ini NBT CHS. Nah, yang NBT ini yang SSY 2.
Ini anggap aja seperti TB2-nya, Bapak sekalian. Ini TB1 gitu loh ya. Jadi gampang kan? Jadi ini versi lama, ini versi revisi. Oke. Anda lihat yang bahasa Indonesia, tapi saya mau bacakan sedikit yang bahasa Mandarinnya ya. 你们认为怎样? Bagaimana pendapat kalian? Ya, 一个人有两个儿子. Seseorang memiliki dua orang anak. 他举对第一个说, kemudian dia pergi kepada satu anak yang pertama dan berkata, 儿子, anak, 今天你到葡萄园去工作吧. Hari ini pergilah kamu ke kebun anggur bekerja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu sekalian. Di sini kalau Anda lihat di sini ya, ini tidak ada kata 儿子 di sini. Di sini kan, 你们人为怎样一个人有两个儿子，他对第一个儿子说. Nah, di sini ada kata tambahan 儿子, di sini tidak ada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada berbeda sedikit, tapi intinya masih sama. Di sini dibilang 儿子, 今天你到葡萄园去工作吧. Masih sama dia di situ. Oke? Jadi di sini cuman bicara tentang anak pertama. Kemudian di pasal 21 ayat 29, 儿子回答说, kemudian anaknya menjawab. Dia kemudian ngomong, 爸爸,我去,却没有去. Papa, aku pergi. Tetapi dia tidak pergi. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di dalam saksi Yehova yang kedua yang sudah direvisi, itu terjemahnya jadi beda Bapak Ibu sekalian. Kebalikannya sekarang anak yang pertama tadi. 这个儿子回答, ya, anak ini menjawab, 我不去. 后来他后悔就去了. Ya. Aku tidak pergi. Kemudian dia menyesal. Lalu dia pergi. Anda lihat di sini. Ternyata yang bahasa Mandarin, Bapak Ibu sekalian, saksi Yehova itu juga berubah. Jadi seluruh dunia itu berubah. Nah, nanti saya akan mengecek lagi nanti yang bahasa Inggris semuanya. Karena waktu saya terbatas, saya pekerjaan saya banyak, maka saya tidak bisa ambil semuanya, Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti lain kali saya akan susulkan ya. Saya kasihkan beberapa contoh saja kepada Anda. Nah, sekarang di pasal 30, Bapak Ibu sekalian. Di pasal 30, dia bilang, 父亲去对第二个儿子说同样的话. Kemudian bapaknya itu pergi kepada anaknya yang kedua dan dia mengatakan hal yang sama. 儿子回答说, kemudian anaknya berkata, 我不去. 后来他后悔就去了. Nah, di sini pakai kata-kata, ini belum saya kasih warnai Bapak Ibu sekalian ya. Saya kasih warna dulu ya. Saya kasih warna di sini, saya kasih warna hijau supaya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini warna hijau ini. Nah, yang di sini itu kebalikannya. Saya kasih warna dulu, kemudian baru saya bacakan. Oke. Sekarang coba Anda lihat di sini. Anak kedua di dalam SSY 1 yang lama, dia mengatakan, 我不去. 后来他后悔就去了. Aku tidak pergi. Tetapi kemudian dia menyesal, dia pergi. Tetapi di dalam terjemahan yang baru, SSY 2 yang sudah direvisi, anak tadi berkata lain, 这个儿子回答. Kemudian anak ini menjawab, 好的, Papa, baiklah Papa. 后来却没有去. Tapi kemudian dia tidak pergi. Bayangin. Ini kasusnya sama seperti yang terjadi di dalam terjemahan LAI. Saya belum mencari kaitannya. Kenapa kok bisa bersamaan begitu Bapak Ibu sekalian ya? Nah, di dalam ayat yang ke-31, nah di sini saya sudah langsung saja ke mana namanya ke kesimpulannya. Walaupun di sini nanti saya melihat ada kata-kata yang dirubah ini. Kalau di dalam bahasa Chinese-nya dia bilang gini, 这两个儿子, ya. Kedua anak itu, 那一个准照. Nah, dia pakai 准照 yang menuruti, pakai kata 准照 dari 尊重 ya, 的准. Nah, 父亲的意思去做
做呢? Nah, 他们说第二个 yang kedua. Nah, ini Anda lihat 第二个 ya, pakai 遵照. Nah, di sini diganti 这两个儿子. Nah, 一个是按照. Nah, dia pakai kata 按照 bukan pakai 遵照 tapi pakai 按照. 父亲的意思去做的呢? Di sini 他们说第一个. Nah, di sini 第一个 yang pertama, di sini 第二个 yang kedua. Jadi kasusnya itu sama dengan LAI, Bapak Ibu sekalian. Aneh juga kan? Kok bisa dulunya sama-sama salah, kemudian sama-sama dibetulin begitu loh, Bapak Ibu sekalian. Oke ya, kita jangan apa namanya keburu-buru mengambil kesimpulan ya. Kita selidiki lagi dulu sekarang. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan bandingkan antara terjemahan SSY dan LAI. Anda lihat, saya tidak perlu menjelaskan semuanya lagi, cukup Anda perhatikan versi lama itu saya bandingkan antara SSY 1 yang diterbitkan tahun 1950. Nah, LAI itu saya bandingkan dengan 1974. Sama persis. Anda lihat tinggal warna hijau, warna kuning, warna merah, warna hijau, warna merah. Itu sama persis Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti versi revisinya itu dari Saksi Yehova yang kedua dengan TB2 itu beda 10 tahun Bapak Ibu sekalian. Ini tahun 2013, ini 2023 ya. Anda lihat di sini itu juga sama persis. Jadi perubahannya itu rame-rame begitu berjamaah Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu apa hubungannya kedua lembaga Alkitab ini. Kenapa kok bisa sama? Ya mungkin kebetulan, betul kan? Tapi nanti kita lihat nanti terjemahan yang lain. Apakah perubahan-perubahannya juga sama? Ya, nah, jangan keburu-buru memutuskan, tidak boleh, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tapi kita harus menelitinya supaya kita itu mendapatkan kepastian. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau begitu kesimpulannya, TB1 itu sama dengan versi lama daripada Saksi Yehova. TB2 perubahannya itu sama dengan Saksi Yehova yang sudah direvisi. Ini saya yang bikin istilah ya, SSY1, SSY2 ini saya yang kasih nama Bapak Ibu sekalian ya. Nama mereka nggak pakai nama ini ya. Jadi tolong dimaklumin supaya Anda memudahkan Anda belajar dan membandingkan saja. Oke? Sekarang Anda sudah mulai melihat ya. Persamaan-persamaan, salahnya sama, kemudian dia mulai pembetulan-pembetulan juga sama. Ini cukup menarik menurut saya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak setuju dengan saya, silakan dibuat counter kalau saya ini salah. Tapi saya yakin Anda tidak akan bisa mengcounternya karena ini sudah data valid Bapak Ibu sekalian. Ya. Mau diapain lagi? Teksnya bunyinya begini kok. Oke, kita lanjutkan. Sekarang perhatikan. Ajaib. Mengapa terjemahan LAI dan terjemahan Saksi Yehova intinya sama? Enggak sama persis sih terjemahannya, tapi 11-12. Betul enggak? Anda ulangi nanti. Perhatikan, bandingin. Terjemahannya sih tidak sama persis. Agak beda, tapi maknanya sama. Kesimpulan akhirnya sama. Nah, kalau begitu pertanyaannya, siapa yang mencontoh siapa? Apakah Saksi Yehova itu mencontoh LAI? Ataukah LAI mencontoh Saksi Yehova? Ataukah mereka tidak saling mencontoh, tapi dia sadar sendiri-sendiri kalau mereka itu salah. Jadi terjadi kebetulan begitu saja. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga tidak perlu menghakimi mereka kan. Saya hanya mengungkap fakta saja. Silakan Anda sekarang berpikir sendiri, ya kan? Nah, sekarang saya berikan. Sebagai bukti, saya akan berikan perbandingan dari 3 episode yang sebelumnya sudah saya berikan. Nah, menurut Bapak Ibu ini kebetulan atau tidak? Kalau kemudian saya berpikir, kenapa kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam LAI kok sama persis dengan yang di Saksi Yehova? Perhatikan, di dalam episode yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya membahas tentang Matius 20 ayat 19. Nah, perhatikan, Saksi Yehova dan LAI itu menggunakan teks sumber dari Westcott and Hort, ya. Walaupun LAI tidak langsung, tapi dia menggunakan punyanya UBS.
Tetapi ayat yang digunakan itu sama, pakai egertisete. Sedangkan yang punyanya Biblikos, yang kanon menggunakan anastisete. Nah, anastisete ini bentuknya middle, terjemahannya dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Jadi Yesus itu berkuasa, dia itu bisa membangkitkan dirinya sendiri. Nah, sedangkan di dalam terjemahannya Saksi Yehova dan terjemahan LAI itu sama persis Bapak Ibu sekalian. Pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. LAI juga menerjemahkan dia akan dibangkitkan. Yesus kehilangan kuasanya. Coba renungkan. Apakah ini kebetulan? Oke, anggaplah ini kebetulan yang pertama. Sekarang mari kita lihat kebetulan yang kedua. Di dalam episode yang kedua, saya membahas tentang nama papanya Simon Petrus. Nah, di dalam teks Bizantin, itu antara Matius dengan Yohanes sama, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di dalam teksnya Saksi Yehova dan LAI, itu Matius sama Yohanes itu nggak sama. Nah, nggak samanya ini yang saya angkat. Saya tunjukkan di sini ada Yohanes 1:42 dan 21:15. Tapi karena ini hanya untuk pembuktian saja, saya tidak perlu keluarkan dua-duanya. Saya ambil dari Yohanes 1 ayat 42 ini. Silakan Bapak Ibu lihat di Alkitabmu masing-masing. Nah, nanti cocokin dengan yang saya buat di sini. Anda lihat, kalau Biblikos itu menggunakan Simon Hohiosyona, Simon anak Yunus, sama dengan yang di Matius. Tidak ada kesalahan, tidak ada kontradiksi, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Anda membaca punyanya Saksi Yehova dan punyanya LAI, itu sama Bapak Ibu sekalian. Siapa? Simon Hohuyos Yohanu. Simon anak Yohanes. Simon anak Yohanes. Ajaib kan? Kebetulan dua, salahnya sama. Oke, kita sudah menemukan dua kebetulan yang sama. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat episode yang ketiga. Nah, di dalam episode yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, saya membahas tentang Matius 24 ayat 36. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, itu di dalam teks Bizantin, yaitu teks sumber yang kanon, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada kata-kata anak pun tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, di dalam teks Bizantin terjemahnya tetapi tentang hari itu dan jamnya tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan malaikat-malaikat di surga tidak tahu kecuali Bapakku saja. Nah, isu ini sangat besar Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ayat ini itu sering dipertanyakan oleh banyak orang. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Bapak Ibu sekalian, dalam teks ini tidak ada kata-kata hari kiamat ya. Itu kata-kata yang populer saja yang saya gunakan. Kalau teks aslinya itu cuma bilang peridetis hemras ekinis kehoras. Tetapi tentang hari itu dan jamnya. Udis iden, tidak ada seorang pun yang tahu. Udehi angeliton uranon, bahkan malaikat di surga tidak tahu. Imi ho pater mumonos, kecuali Bapakku saja. Itu kata-katanya begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda membaca dalam terjemahannya Saksi Yehova, yang mengambil sumber dari Westcott and Court, itu ada tambahan kata-kata udehohuios. Sehingga di dalam terjemahannya muncul putra pun tidak. Jadi anak jadi tidak tahu. Nah, LAI yang mengambil dari UBS, sumbernya juga dari Westcott and Court, itu juga ada kata-kata udehohuios. Anak pun tidak. Ini terjemahnya beda-beda sedikit lah, 11-12, tapi maknanya sama. Yang satu putra pun tidak, yang satu anak pun tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda perhatikan, apakah ini juga kebetulan? Tiga kesalahan fatal. Semuanya kebetulan. Episode 1 kebetulan. Saksi Yehova dan Ela itu sama. Episode kedua kebetulan. Saksi Yehova dan Ela itu sama. Episode ketiga kebetulan lagi. Kesalahannya itu sama. Persis. Ini kan nggak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Kenapa Anda orang Kristen diam saja? Ini sinode-sinode yang diam saja. Jemaat Anda itu nanti akan tidak percaya dengan gerejamu nanti.
Saya mengatakan kekristenan dalam bahaya. Kenapa? Setelah Tuhan mengungkapkan ini, dan ini harus saya sampaikan kepada Anda. Terserah Anda mau terima atau tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian ya. Tugas saya adalah menyampaikan, bukan untuk memaksa Anda menerima atau tidak menerima. Kalau Anda percaya pekerjaan Tuhan masih berlangsung sampai hari ini, Tuhan sedang menjaga firman-Nya, dan Tuhan sedang mengungkapkan kepada Anda. Saya minta Anda semua peka ya. Jangan mengeraskan hati. Ini masalah besar Bapak sekalian. Oke? Jangan membuat jemaat menjadi ragu-ragu. Anda lihat, terjemahan saksi Yehova dan terjemahan yang lain sama lagi. Tiga kebetulan sama-sama semuanya. Nah, sekarang episode yang keempat. Anda lihat. Biblikos itu beda sendiri Bapak Ibu sekalian. Lihat. Yang di sini di pasal 20 pasal 21 28 itu anak yang pertama, anak yang sulung. Sama kan? Kemudian di dalam ayat yang 29, nah di sini hijau. Aku tidak mau, tetapi setelah itu menyesal, dia pergi. Nah, di sini hijau, di sini kuning. Baik, Pak, tetapi tidak pergi. Baik, Bapak, tetapi dia tidak pergi. Kebalikannya. Nah, anak yang kedua warna merah, omongannya dia, saya Bapak, tetapi tidak pergi. Di sini aku tidak mau, tetapi pergi. Aku tidak mau, tapi pergi. Berbalik Bapak Ibu sekalian. Kemudian Anda lihat ayat 31, kesimpulannya yang melakukan kehendak bapaknya. Yang pertama, sedangkan saksi Yehova dan TB1 itu anak yang terakhir. Biblikos itu sudah menunjukkan 4 loh. 4 masalah besar. Anda mau anggap ini angin? Sebagai sesama anak Tuhan, saya hanya bisa mengingatkan Anda, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu tidak diam, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda melayani Tuhan, Tuhan akan menuntut dari Anda. Itu yang membuat saya itu gentar. Kenapa saya harus berani bicara? Ini masalah banyak jiwa. Nah, Anda para jemaat, kalau gerejamu menutup mata, Anda hati-hati. Anda bisa ikut tersesat oleh gereja-gereja yang menggunakan Alkitab yang tidak kanon. Lihat, sama persis. Di Indonesia, saksi Yehova itu dibidat-bidatin. Tapi ternyata Alkitab itu sama, Bapak Ibu sekalian. Ya beda terjemahan dikit-dikit lah. Intinya sama, itu tidak ada bedanya itu. Ini saya belum koreksi terjemahan loh. Saya ambil inti-intinya saja lah, ya. Yang penting-penting saja saya ambil ini. Karena saya tahu banyak orang tuh yang sedang menunggu kesalahan saya untuk digoreng, untuk menjatuhkan saya. Padahal inti yang saya ngomong tuh tidak pernah dibahas sama mereka. Itu saja menunjukkan Anda yang suka begitu, Anda sedang tidak jujur, ya. Coba akui dulu episode 1, 2, 3, dan sekarang yang keempat. Oh ya, betul, salah. Begitu loh. Yang jelas-jelas salah saja Anda tidak berani mengungkap. Terus mencari-cari kesalahan orang. Hati-hati loh ya. Nanti kutuk Tuhan jatuh kepada Anda loh ya. Saya bilang. Kalau saya mengerjakan itu pekerjaan saya, Anda silakan begitu. Tapi kalau ini pekerjaan Tuhan, yang Anda lawan bukan saya, Bapak Ibu sekalian. Bisa mengungkap 6.577 kesalahan itu aneh kan? Di dunia ini belum pernah ada saya rasa. Yang saya ungkap ini kalau Anda mau jujur, Anda mungkin juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saya sekolah teologi itu cuma 4 tahun, Bapak Ibu sekalian. S2 2 tahun, S3 2 tahun. Cuma 4 tahun saja. Sudah selesai. Tapi Tuhan kasih berkat yang begitu luar biasa. Nah, logikanya Anda itu lebih pintar dari saya karena Anda kan sudah senior. Bahkan layak saya panggil nenek moyang itu, betul kan? Anda itu nenek moyang saya di dalam kekristenan. Oke, kita teruskan ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, di dalam SSY yang kedua sama TB yang kedua, nah baru sama Anda lihat di sini sekarang. Antara Biblikos
dengan saksi Yehova revisi dan TB2 revisi yang terbaru baru sama. Anda bandingin lah. Terjemahan Biblikos, saya dibilang katanya nggak bisa menerjemahkan. Bahasa Yunani dasar saja nggak ngerti. Betul kan? Loh, kalau bahasa Yunani nggak ngerti, bagaimana saya bisa tahu terjemahan yang salah? Di logika saja, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang tidak ngerti mekanik, dia tidak akan tahu mobilnya rusak, rusaknya di mana. Nah, kalau orang itu sampai tahu rusaknya di mana, secara memperbaikinya bagaimana, berarti dia mengerti mekanik, begitu kan? Sekarang sudah sama, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ini sama. Bagaimana dengan yang lain, yang ribuan yang belum dibetulkan? Sekarang kita analisis, ya, kita masuk dalam analisis. Yang pertama, terjemahan saksi Yehova dan terjemahan LAI relatif sama. Kedua, terjemahan pertama saksi Yehova yang diterbitkan tahun 1950 lebih dulu ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda membandingkan antara terjemahan saksi Yehova dan LAI, itu lebih dulu ada terjemahan saksi Yehova. Dari referensi yang saya baca, saksi Yehova itu menerjemahkan tahun 1950, Bapak Ibu sekalian. Keluarnya bagaimana saya mungkin kurang tahu ya. Tapi dari angka 1950, kalau saya bandingkan dengan terjemahan lama LAI yang baru muncul 1954, berarti dia 4 tahun lebih awal terbitnya daripada saksi Yehova. Ya kan? Nah, kalau begitu bagaimana implikasinya? Nah, berdasarkan teori kemungkinan atau teori probabilitas, maka tidak mungkin terjemahan pertama saksi Yehova itu mencontoh terjemahan LAI. Betul nggak? Dia kan lebih dulu keluar. Bagaimana dia mencontoh? Nggak mungkin kan? Nah, berdasarkan teori kemungkinan, maka yang kemungkinan mencontoh adalah LAI mencontoh terjemahan dari saksi Yehova. Tapi kan kita tidak tahu dia mencontoh atau bikin sendiri kebetulan sama. Betul kan? Ya, saya tidak ngurus sampai ke situ. Bagi saya tidak ada gunanya itu, ya kan? Tapi orang akan berpikir ke situ, Bapak Ibu sekalian. Kenapa ya? Semua kesalahan yang saya ungkapkan ini kok sama semuanya? Hal-hal penting yang krusial itu yang sama semuanya, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, revisi yang dilakukan oleh terjemahan saksi Yehova diterbitkan tahun 2013. Perhatikan, saksi Yehova yang lama itu kan 1950. Nanti versi lengkapnya dia dengan perjanjian lama itu 1961, Bapak Ibu sekalian. Sedang revisi dari terjemahan LAITB2 baru diterbitkan tahun 2023. Kira-kira bedanya mau 10 tahun, Bapak Ibu sekalian. Walaupun milik saya itu yang revisi tahun 2017 ya. Tapi dia revisi pertama itu semua secara total itu tahun 2013 informasinya. Jadi nggak mungkin saksi Yehova itu meniru LAI. Nggak mungkin. Ini bisa mengindikasikan bahwa tidak mungkin saksi Yehova mencontoh terjemahan LAI. Bahkan berdasarkan teori probabilitas, kemungkinannya adalah bahwa terjemahan LAITB2 mengikuti jejak terjemahan saksi Yehova. Yang kelima, apakah itu suatu kebetulan belaka? Untuk memastikannya tentu memerlukan penelitian. Nah, saya dulu melakukan penelitian ini, Bapak sekalian. Oleh sebab itu hanya kemungkinan-kemungkinan yang kita bicara, betul kan ya? Namun dari keempat episode yang saya terbitkan, episode 1 sampai dengan 4, terbukti bahwa terjemahan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi antara Alkitab terjemahan Saksi Yehova dan terjemahan LAI sangat mirip. 11-12. Nah, saya akan buktikan di sini, Bapak sekalian ya. Coba Anda lihat di sini. Yang pertama, kesalahannya itu di satu tempat ini, Bapak sekalian. Ini diganti, maka saksi Yehova salahnya di kata egertisete, kemudian LAI juga di kata egertisete, kok tidak di kata yang lain gitu loh. Kok salahnya sama begitu loh. Aneh kan? Kemudian yang kedua, di sini salahnya apa? Simon Hohios Yohanu, Simon anak Yohanes. Kok salahnya di tempat yang sama lagi begitu loh? Kok tidak di tempat yang lain? Bahwa ya begini, misalkan saksi Yehova itu salahnya di Simon Hohios Yohanu. Nah, dia salahnya di sini, misalkan di di kata
kata event misalkan, diganti kata 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 Lego misalkan. Kan kata kerja berkata itu kan banyak, ada Lego, ada kata event dan macam-macam kan. Nah, kenapa kok tidak tidak di tempat yang lain? Kok salahnya kok di titik itu saja yang sama begitu Bapak Ibu sekalian. Ini ini coba semua mahasiswa, semua ahli bahasa Yunani, coba Anda cek begitu loh Bapak Ibu sekalian. Bukankah Tuhan mengajarkan bahwa kita tuh harus menguji? Jangankan Alkitab yang kelihatan, roh yang tidak kelihatan saja itu harus diuji Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya ngomong begini ya jangan dimusuhin ya. Kalau Anda memusuhin saya ya, ya saya bilang Anda itu anak setan Bapak sekalian. Bayangkan, saya tuh mau ngasih tahu yang benar, kemudian Anda itu mau marah sama saya, ya kan? Yang musuhin saya kan setan-setan Bapak sekalian, ya kan? Jadi gitu loh Bapak sekalian. Ayolah, kita ini sama-sama Kristen, nggak usah ribut gitu loh ya. Kalau saya ada yang salah, dikasih tahu, nggak apa-apa. Telepon saya pasti terima nanti. Nanti dunia akan terbuka kok, Bapak Ibu sekalian. Orang tuh akan melihat kok. Nah, dalam episode yang ketiga, Anda perhatikan di sini. Kesalahannya pada titik yang sama lagi, Bapak Ibu sekalian. Di saksi Yehova itu udehohuios, di sini juga udehohuios. Cuman beda terjemahan, yang satu putra pun tidak, ini anak pun tidak. Coba, aneh nggak menurut Anda? Salah kok tempatnya sama semuanya. Ini perlu penelitian Bapak sekalian. Ayo kampus-kampus semua ikut meneliti. Kenapa kesalahan-kesalahan dari LAI kok sama dengan kesalahan di Saksi Yehova gitu loh. Oke? Nah, yang keempat ini juga gitu sama kesalahannya. Kenapa kesalahannya kok di titik-titik yang sama? Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Makanya saya bilang gawat. Orang Kristen itu dalam bahaya. Kalau Anda tidak merasa bahaya, saya khawatir jangan-jangan Anda bukan orang Kristen Anda. Anda tidak merasa ada satu kekuatan besar yang sedang menjaga Anda. Anda harusnya ada perasaan gelisah, perasaan galau. Kenapa ya? Kitab yang katanya dijaga sama firman Tuhan, kenapa kok bisa begini? Gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Oke, langsung ketujuh. Semoga ini dapat menjadi koreksi bagi LAI karena Alkitab terjemahan Saksi Yehova dipandang oleh mayoritas orang Kristen Indonesia sebagai Alkitab bidat yang tidak boleh dibaca. Ini perlu saya sampaikan ya. Oke, sekarang saya akan mengupas tentang apa penyebab dari kesalahan-kesalahan tadi. Ya, kan ada sumbernya kan. Satu kesalahan kan pasti ada sumbernya itu. Nggak mungkin itu terjadi begitu saja. Ada sebabnya itu. Dalam bahasa Mandarin itu ada kata-kata begini. Changying puting ufeng tan. Anda pernah dengar nggak? Changying puting ufeng tetan. Itu lalat itu tidak mungkin menghisap telur yang mulus. Anda tidak akan pernah lihat kok. Lalat itu mau menghisap telur yang mulus, artinya telur yang tidak retak, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau telur itu ada retak, nah dia itu baru bisa menusukkan dia punya apa namanya, nggak tahu ya, semacam sedotan begitu ya ke dalam begitu baru menghisap dia. Nah, kalau tidak ada retakan itu tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Jadi Changying puting ufeng tetan itu peribahasa dari Cungkwo itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin agak beda ya. Itu mungkin sama dengan tidak ada asap tidak kalau tidak ada api. Nah, kita sekarang mau cari sumbernya ini ya. Ini sumber masalahnya itu apa? Nah, sumber masalahnya itu ada di dalam teks sumber, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan membandingkan sekarang antara teks sumber BYZ dan teks sumber WHNU. Ya, mari kita lihat. Langsung saja, Bapak Ibu sekalian lihat ya. Ini kalau Anda melihat di BYZ, Anda perhatikan, ini WHNU. Anda perhatikan, WHNU itu di sini tuh dikasih dua varian, Bapak Ibu sekalian. Yang kuning itu dia menggunakan varian satu, ini varian dua. Nah, varian duanya itu ada tambahan kata ke. Nah, di sini warna hijau proto, di sini to proto sama. Jangan perhatikan yang ini, perhatikan saja yang warna kuning hijau. Nah, di ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian, di sini tuh ada dua varian lagi, varian pertama dan varian kedua.
Nah, varian yang pertama, Bapak Ibu sekalian, itu ego kurie ke uk. Nah, ini nanti yang diterjemahkan, ya Tuan, tetapi dia tidak pergi. Nah, LAI dan Saksi Yehova itu pada awalnya 69 tahun LAI itu menggunakan yang warna kuning ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti dia pindah ke varian kedua. Kenapa? Karena WHN itu memang banyak varian, Bapak Ibu sekalian. Setiap ada perubahan, itu bisa diganti. Besok tuh suatu hari bisa ganti lagi. Ya, saya nggak tahu kapan gantinya ya. Tapi berdasarkan teori kemungkinan, sangat mungkin karena dia itu selalu berubah terus. Nesel Alan saja sudah sampai Nesel Alan 28, ini mau 29. UBS sudah yang ke-5, mau yang ke-6. Kemudian Beaki sekarang ya, yang versi versi Masoret itu kan ada BH1 kitel, BH2 kitel, BH3 kitel, terus BH4 itu BHS, substantensia, yang kelima Biblia Hebraika Quinta, yang kelima. Nah ini dengar-dengarnya sudah mau digarap yang keenam, Bapak Ibu sekalian. Ini nggak ada habisnya. Kenapa? Karena WHN itu adalah teks kritik. Dia itu bukan teks kanon, tidak pernah dikanonkan oleh lembaga gereja yang resmi melalui konsili. Tapi orang Barat nggak mikir itu. Nah, yang di Indonesia pikiran sih punya, tapi kenapa tidak mau dipakai? Begitu loh Bapak Ibu sekalian. Harusnya kan mikir ke situ gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Nah, jadi kesalahannya itu Saksi Yehova dan LAI itu menggunakan varian yang pertama, yang warna kuning ini Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, setelah 69 tahun kemudian, LAI berubah pakai yang hijau. Nah, kalau yang hijau jadi sama sekarang dengan punyanya BYZ. Nah, dari sini saja membuktikan pelan-pelan tuh WHNU itu mencontoh yang punyanya BYZ. Berarti yang menyesuaikan sekarang tuh bukan BYZ menyesuaikan, tapi WHNU, Westcott and Hort, Nestle Allen UBS yang sekarang tuh menyesuaikan ke Bizantin. Betul nggak? Ini kan fakta. Fakta dari Saksi Yehova dan LAI sendiri. Bukan saya yang ngomong. Lihat. Sekarang dia berubah sekarang pakai yang kedua ini. Protos. Nah, ini Duho Protos. Begitu loh Bapak sekalian. Ini bukti yang tidak bisa dibantah. Sebagai tambahan Bapak Ibu sekalian, saya akan berikan kepada Anda kutipan dari bukunya Origen ya. Jadi Origen on Matthew. Saya singkat ya. Itu judul aslinya itu Commentarion Istokatamateon Evangelion ya. Jadi buku itu asli. Nah, ini saya kutipkan, ini tulisannya dia, Anda bisa baca ya. Anda cari sendiri bukunya ya. Ini dari halaman 10. Sudah gampang Anda bisa cari. Nah, ini terjemahannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya perlu tunjukkan kepada Bapak Ibu? Begini Bapak Ibu sekalian. Sinaiticus itu kan dia baru keluar itu abad keempat. Diperkirakan tuh tahun 330 sampai 360. Jadi kalau di tengah-tengahnya itu kira-kira tahun 244 246. Oke. Nah, Origen ini Bapak Ibu sekalian, Anda lihat di sini Origen ini. Ini pasal 21 ayat 28 sampai 32. Ini dia itu membicarakan tentang seorang laki-laki mempunyai 2 orang anak. Nah, dia mendatangi anak yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian anak yang pertama ini, ya, sama dia ini diberikan sedikit eksposisi, Bapak Ibu sekalian. Sehingga menjadi panjang, karena sama dia dijelaskan. Nah, waktu itu sama dia itu dijelaskan hubungannya dengan nenek moyang Israel. Nah, kita tidak masuk ke doktrinnya ya. Makanya saya juga tidak mau membahas itu. Tapi yang saya mau beritakan kepada Anda begini. 100 tahun sebelum Sinaiticus ada, Origen itu sudah benar
Itu anak yang pertama itu awalnya tidak mau, tapi kemudian melakukannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi teks Bizantin itu bukan teks yang baru muncul, bukan teks yang masih muda, bukan teks yang disesuaikan. Itu tuduhan yang tidak mendasar itu Bapak Ibu sekalian. Jujur, saya sebetulnya agak sedih. Beberapa hari yang lalu tuh saya mendengarkan Dr. Anwar Chen itu sempat bicara begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, dia sempat mengatakan bahwa teks Bizantin itu teks yang masih muda. Terus teks ini sudah disesuaikan. Kira-kira bahasanya begitu ya. Nah, jadi tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau disesuaikan, kenapa sebelum sebelum Sinaiticus ada, 100 tahun sebelum Sinaiticus ada, Origen itu sudah mengutip dan ini saya berikan. Baca itu bukunya Origen itu ya. Commentarion isto Katamateon Evangelion. Anda baca itu 100 tahun sebelum ini sudah dipakai dan terjemahnya sudah begitu. Tetapi anak yang kedua, dia bilang ya Tuhan, tapi dia tidak pergi. Yang saya kasih warna kuning ini. Ya memang terjemahnya agak aneh Bapak Ibu sekalian. Saya terjemahkan secara lurus ya. Saya tidak mau menafsirkan lagi. Jadi saya buat terjemahan lurusnya seperti apa ya sudah. Kan saya terjemahkan dari bahasa Yunaninya ini. Ya sudah, pokoknya kita mendapatkan intinya begitu saja kita ini di sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita tahu ya bahwa ternyata teks Bizantin itu bukan teks yang masih muda. Memang namanya mungkin bagi orang Barat muda, tapi sebetulnya tidak muda Bapak Ibu sekalian. Logikanya bagaimana? Saya kasih ya. Anda kalau belajar ilmu antropologi, itu kan ada penemuan-penemuan ya, penemuan-penemuan kerangka-kerangka manusia purba, ya kan? Itu dalam bahasa antropologi kalau tidak salah namanya hominin, ya hominin. Nah hominin ini Bapak Ibu sekalian, itu ada banyak itu, misalkan di mana namanya di Australia itu ada yang namanya Lucy itu ya. Nanti ada lagi yang di misalkan yang namanya Turkana Boy. Nah, ada namanya Neanderthal ya. Terus yang di Peking namanya Pekingensis, yang di Jawa itu namanya apa itu? Yang di Trinil itu Java Man, ya kan? Nah, itu umurnya itu kalau berdasarkan perhitungan apa namanya para ahli, itu kan sudah ada yang berapa juta tahun. Nah, yang di Trinil ini itu sudah 700 tahun sampai 150.000 tahun, Bapak Ibu sekalian. Jadi 700.000 tahun sampai 150 tahun. 150.000 tahun. Jadi itu sudah lama sekali gitu loh. Ya, itu kan kalau berdasarkan Alkitab kan agak bertentangan kan. Tapi kita kan nggak mempertentangkan ini. Kita bicara itu ya pakai pakai terminologinya apa namanya bidang antropologi kan. Ya sudah. Nah, ketika dikasih nama Java Man, namanya memang baru, tetapi disematkan kepada orang yang sudah mati itu yang diperkirakan 700.000 tahun sampai dengan 150.000 tahun. Pekinensis itu diperkirakan umurnya itu antara 1,5 juta tahun yang lalu sampai dengan 500.000 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda bilang Pekinensis, ya, itu bukan berarti orangnya baru. Namanya yang baru, tapi orang itu sudah lama, sudah mati sejak 1.500.000 tahun yang lalu. Itu kira-kira begitu gambarannya. Nah, kata teks Bizantin itu, Bapak Ibu sekalian, teks ini tuh sudah ada sejak gereja mula-mula, sudah dipakai oleh Origen sebelum Kodeks Sinaiticus itu ada. Nah, karena penyebarannya itu di Bizantin, ya walaupun nanti ada yang menyebar ke daerah Alexandria juga ada teks Bizantin ini. Nah, nanti tahun 1881 ketika Westcott and Hort itu mengkategorikan banyak manuskrip, nah sama dia itu teks yang dari Bizantin itu dinamakan teks Bizantin. Namanya memang baru, tapi teksnya bukan muda, Bapak Ibu sekalian. Teksnya itu paling tua itu, karena itu yang dipakai oleh gereja yang sesuai dengan autografnya. Gitu loh. Sama seperti Pekinensis, sama seperti Java Man. Betul kan? Jadi
Saya sudah buktikan ya. Teks Bizantin itu bukan teks yang masih muda, yang baru. Kemudian disesuaikan. Tidak. Teks ini sudah lama. Buktinya apa? Sebelum Sinaiticus ada. 100 tahun sebelum Sinaiticus ada. Origen sudah mengutip. Sama persis intinya. Anak pertama itu bilang, tidak mau Papa. Tapi dia melakukannya. Anak yang kedua, ya Papa, tapi tidak melakukan. Makanya yang benar tuh anak pertama. Justru UBS itu yang menyesuaikan diri sekarang, disesuaikan sama Bizantin. Nah, buktinya di mana? Nah, di Matius 21 ayat 28 sampai 31. Jadi jangan dibalik-baliklah sejarah ini, betul kan? Kita itu melayani Tuhan, harus jujur. Kesimpulan terakhir. Yang pertama, teks sumber dari Alkitab terjemahan Saksi Yehova adalah sama dengan Alkitab terjemahan LAI. Perhatikan Bapak sekalian, saya mempunyai kesimpulan, terjemahan Saksi Yehova dan terjemahan LAI itu sama. Ya. Dalam konteks apa? Yang saya teliti, yaitu teks sumber tidak kanon dari Westcott and Hort. Jadi saya bicara teks sumber, ya, teks sumber. Saksi Yehova menggunakan teks sumber Westcott and Hort. Nah, LAI itu dia ikut organisasi UBS. Nah, UBS itu ambil punya National Alan, ya. Kemudian pusatnya itu adalah Westcott and Hort. Jadi sama. Makanya kalau nanti Anda menemukan kesalahan-kesalahan yang sama, titik-titiknya sama, titik-titik kesalahannya, itu karena memang teks sumbernya sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah heran lagi. Jadi mulai sekarang Anda juga tidak perlu alergi dengan Alkitab Saksi Yehova. Kalau Anda bisa terima punyanya LAI, harusnya Anda bisa terima punyanya Saksi Yehova. Kenapa? Karena punya Saksi Yehova itu kesalahan itu dibenerin lebih dulu loh daripada LAI. Contohnya yang saya berikan itu. Matius 21 ayat 28 sampai 31. LAI masih salah. Saksi Yehova sudah dibetulin Bapak Ibu sekalian. Dia lebih maju 10 tahun dibandingkan LAI. Itu data itu, bukan saya ngarang. Silakan Anda cek sendiri nanti ya. Dua, berdasarkan perbandingan terjemahan Alkitab Saksi Yehova dan Alkitab terjemahan LAI, hampir semua terjemahan dan kesalahan 4 episode yang saya bahas itu sama persis. Beda-beda sedikit di terjemahan, tapi intinya 11-12. Yang ketiga, terjemahan Saksi Yehova itu diterbitkan 1950. Lebih dahulu ada dibandingkan dengan terjemahan pertama dari LAI, yaitu terjemahan lama, yang baru terbit 1954. Jadi kalau mau dibandingin Bapak sekalian, ya, itu Saksi Yehova itu terjemahan PB-nya dia itu lebih dulu dibandingkan punyanya LAI. Maka dapat diduga tidak mungkin Saksi Yehova meniru terjemahan LAI. Enggak mungkin karena dia lebih dulu ada Bapak sekalian, ya. Kemudian revisi atas kesalahan dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31 dilakukan lebih dulu oleh Saksi Yehova. Baru kemudian LAI melakukan perubahan yang sama. Nah, jadi berdasarkan waktunya tadi Bapak Ibu sekalian, revisi Saksi Yehova itu karena lebih dulu, jadi tidak mungkin Saksi Yehova itu mencontoh LAI. Malah kemungkinan sebaliknya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, dengan dilakukannya revisi oleh Saksi Yehova dan LAI, Saksi Yehova merevisi, LAI juga merevisi. Nah, itu sudah membuktikan bahwa mereka itu mengakui bahwa terjemahan mereka ambil dari teks sumber Westcott and Hort, ya. Itu tidak valid, Bapak sekalian. Betul kan? Dia kan ngambil Westcott and Hort. Ternyata dari Westcott and Hort ini sama dia itu direvisi. Dipakai yang sama dengan Bizantin. Berarti dia sudah mengakui bahwa Westcott and Hort itu tidak valid. LAI 69 tahun pakai yang punyanya Westcott and Hort. Setelah 69 tahun sudah makan korban begitu banyak. Sekarang dirubah sama seperti punyanya Bizantin yang dipakai teksnya oleh Origen 100 tahun sebelum Sinaiticus ada. Coba
Gimana Bapak Ibu sekalian? Ini kan bukti semua gitu loh, betul kan? Jadi nanti bagaimana? Ini prediksi ya. Saya ini bukan bukan ahli nujum ya, tapi prediksi sebagai seorang akademisi. Saksi Yehova dan LAI itu akan terus direvisi terus, bahkan mungkin sampai Tuhan datang tidak akan pernah selesai. Kenapa? Mau sampai kapan? Karena sistemnya setiap ada penemuan baru, dia itu akan dimasukkan. Setiap nanti ada penemuan baru, dimasukkan. Karena dia tidak punya tag aslinya. Nah, sudah tidak punya tag aslinya, itu tidak percaya kalau Bizantin itu yang dipakai di gereja mula-mula, sekarang ini mayoritas dipakai oleh gereja ortodok di Yunani, Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka itu tidak mengakui yang kanon ini. Sehingga mereka tuh mau bikin kanon sendiri. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, saya ini kebetulan dulu sekolah hukum ya. Yang namanya undang-undang itu harus diundangkan. Pertanyaannya siapa yang mengundangkan? Boleh nggak saya pribadi membuat undang-undang? Nah, boleh kan? Dalam skop yang kecil, orang Chinese bilang ini, "Guo guo fa, jia jia kue." Negara punya undang-undang, rumah tangga punya peraturan. Nah, di rumah tangga saja tidak boleh setiap anak itu bikin peraturan. Yang bikin peraturan adalah kepala keluarga. Nah, di negara yang namanya undang-undang itu harus diundangkan. Kalau tidak pernah diundangkan, dia itu tidak pernah menjadi undang-undang. Betul nggak? Makanya setiap undang-undang yang mau baru, rencana undang-undang apa misalkan mau keluar, di demo, akhirnya nggak jadi disahkan, nggak jadi diundangkan, nggak berlaku. Jadi yang namanya undang-undang itu harus diundangkan. Nah, kalau kita ngomong Alkitab kanon, itu harus pertanyaannya sama seperti undang-undang. Kalau undang-undang itu harus diundangkan, kalau Alkitab kanon itu harus dikanonkan. Pertanyaannya siapa yang berhak mengkanonkan? Nah, Barat ini kan Alkitab kanon kok berubah terus. Bapak Ibu tahu enggak? Istilah kanon itu artinya ukuran atau standar. Nah, kalau berapa tahun sekali ganti terus, yang standar itu yang mana? Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, meteran ya, itu kan dulu ditemukan di Prancis sana. Kalau nggak salah sekitar tahun 1799 Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu di sana itu ada satu apa namanya BIM apa ya, BIMP kalau nggak salah itu. Nah, dia tuh punya satu satu istilahnya itu Legrand K ya, Legrand K. Nah, dia itu membuat dari bahan titanium 90% ditambah iridium 10%, kemudian dibuat bentuk tertentu, kemudian dibuat dengan derajat 0 derajat Celcius, kemudian disimpan itu prototipenya itu Bapak Ibu sekalian di tempat suhu tertentu yang tidak mungkin bisa menyusut, tidak bisa memuai. Nah, itulah standar. Seluruh dunia itu kalau mau bikin ukuran 1 meter, Bapak Ibu sekalian, itu harus tera ke sana. Nah, kalau punya Anda itu sudah dibawa ke sana, panjangnya persis, itu berarti kanon, Bapak Ibu sekalian. Standar. Anda ukur sama meteranmu kok nggak sama. Ya. Kok kependekan itu, kok nggak sampai ke sini. Padahal sana tidak mencuri. Ya karena ukuran meterannya tidak sama. Mungkin bahannya punyanya sana udah mengkeret, Bapak Ibu sekalian. Udah nggak standar. Nah, seluruh dunia kalau mau standar meteran itu harus pergi ke sama namanya ke Prancis sana. Sekarang artefaknya itu disimpan di kota tulisannya ya Sevres itu loh. Anda cari di sana. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak pakai sistem ini. Sekarang kan pakai sistemnya kan dengan tembakan apa namanya kecepatan cahaya di ruang hampa kan sekarang. Sudah berbeda sekarang. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan hitungnya itu kan dari garis meridian itu ya. Udah saya nggak usah ngomong begitulah ya. Nah, jadi Bapak sekalian, Alkitab itu yang namanya standar itu ya satu. Semua kalau nggak sama itu lari ke sini. Sama seperti ukuran meteran tadi yang di Perancis. Lah, kalau UBS kan nggak begitu. Dia bikin terus. Terus yang standar itu yang mana? Yang kemarin standar nanti keluar yang baru itu jadi nggak standar. Sekarang kanon, besok bikin yang baru jadi nggak kanon. Coba di logika saja lah Bapak Ibu sekalian.
Terus bikin istilah-istilah kanon yang berbeda-beda. Makanya saya itu tidak mau ngurusin yang begitu. Udahlah, terserah kalian lah. Kalau kalian tidak sepakat dengan istilah kanon saya, ya sudah, kamu pakai punyamu sana. Saya tidak mau diributin soal gitu-gitu yang nggak ada gunanya bagi saya. Ya, yang lebih penting sekarang ayat-ayat yang salah itu akan saya bongkar. Selanjutnya, revisi yang dilakukan oleh LAI setelah 69 tahun kemudian telah memberikan bukti bahwa LAI telah mengakui bahwa selama 69 tahun seluruh pembaca Alkitab terjemahan LAI TL 1954 dan TB1 1974 adalah salah sehingga perlu direvisi. LAI sendiri yang mengakui sekarang terjemahan kami salah, tapi nggak ngomong kan? Harusnya itu diakui. Selama ini kami salah 69 tahun. Karena bertentangan Bapak Ibu sekalian. Kalau sedikit berbeda itu masih oke lah. Ini bertentangan. Yang satu itu anak pertama yang benar, yang satu itu anak kedua. Cuman dua orang. Itu kan sangat sangat bertentangan. Tapi kan tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar pernyataan resmi mengaku salah. Ya, nah, pertanyaannya, bagaimana dengan khotbah-khotbah dan penelitian-penelitian yang sudah terlanjur dilakukan selama 69 tahun? Bahkan kepada orang-orang yang sudah mati. Coba bayangin Bapak sekalian. Orang ke gereja itu bicara tentang kebenaran, ada Roh Kudus. Katanya Roh Kudus memimpin. Yang bicara itu firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ternyata 69 tahun diganti sekarang? Konyol nggak kira-kira menurut Anda itu? Tapi masih ada orang tuh yang tidak mempersoalkan Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini saja saya sudah tahu orang-orang ini tidak cinta kebenaran, tidak ada kebenaran dalam dirinya. Kalau orang yang ada kebenaran dalam dirinya, satu iota saja hilang Bapak Ibu sekalian, itu sudah dipersoalkan. Bagaimana sekarang saya sudah keluarkan 3 episode, diem. Nanti kalau episode keempat ini masih diem, 5 masih diem, 6 masih diem. Jangan salahkan kalau Tuhan nanti buang Anda Bapak Ibu sekalian. Oke? Bagaimana dengan khotbah-khotbah, penelitian-penelitian yang sudah terlanjur dilakukan selama 69 tahun. Bahkan orang-orangnya sudah mati, Bapak Ibu sekalian. Mengenaskan nggak? Teriak-teriak firman Tuhan ternyata bukan firman Tuhan. Kok tahu? Tahu karena oleh LAI dan oleh Saksi Yehova diganti sama dia sendiri. Ternyata salah. Harusnya itu anak pertama, bukan anak kedua. Gimana coba Bapak Ibu sekalian? Masih berani bicara kebenaran. Biblikos yang dihina oleh banyak orang. Justru yang membongkar kesalahan-kesalahan itu, Ibu sekalian. Nah, kalau tidak punya pengetahuan, tidak mengerti tentang ilmu bahasa, tidak mengerti ilmu kritik tekstual, bagaimana bisa menemukan kesalahan-kesalahan 6.577? Di logika saja gitu loh. Ini adalah salah satu dari contoh kesalahan yang telah direvisi oleh pihak LAI sendiri. Sekarang bagaimana dengan ribuan kesalahan yang masih ada? Pertanyaan saya. Ini baru satu yang dibetulkan, disesuaikan dengan teks Bizantin. Bagaimana dengan ribuan yang lain yang masih ada? Apa mau nunggu 50 tahun lagi nanti dibetulin 10? Sampai kiamat nggak selesai-selesai itu Bapak sekalian. Selanjutnya, sementara LAI masih merevisi ribuan ayat demi ayat, sementara itu pula masyarakat orang Kristen tetap menggunakan Alkitab yang banyak salahnya. Perhatikan Bapak sekalian. Anda bayangin nggak? Saya tahu hari ini tuh LAI itu masih bekerja. Saya mengapresiasi Bapak Ibu sekalian. Tapi pertanyaan yang mengganggu pikiran saya. Sementara LAI itu merevisi ribuan ayat yang akan dibetulkan. Bagaimana dengan orang-orang yang sekarang memakai ayat Alkitab yang banyak ayat salahnya tadi? Loh, mereka sekarang tuh sementara di sini betulin. Yang lain tuh sedang menggunakan Alkitab yang salah Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ada dua sekarang. TB1 dan TB2, ya. Yang satu benar, yang satu salah. Itu sebagian, bukan semuanya benar loh Bapak sekalian ya. Ayat tertentu di sini yang benar, di sini yang salah. Betul kan? Terus bagaimana itu Bapak sekalian? Kalau nanti ada kampus-kampus pakai TB yang satu, dia itu tetap pakai yang salah. Penelitiannya salah, khotbahnya juga salah semua. Yang sudah pakai yang sini, yang benar. Nanti dua orang ketemu, nanti ribut itu. Padahal dua-duanya pakai LAI. Harusnya bagaimana? Harusnya ditarik itu Bapak sekalian. Kalau sudah tahu itu salah,
bukan firman Tuhan, itu ditarik balik semuanya. Tapi saya yakin nggak mungkin lah itu Bapak Ibu sekalian. Itu tidak mungkin lah. Ditarik balik itu bagaimana itu? Karena penggantinya pun seandainya itu ditarik balik semuanya, TB1 ditarik balik. TB1 itu banyak salahnya. Ini saya ganti yang TB2. TB2 pun juga banyak salahnya Bapak Ibu sekalian. Saya sudah cek kok Bapak Ibu sekalian. Nanti kan saya tunjukin nanti sama Anda semua. Jadi tidak menyelesaikan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mau pakai TB1 atau TB2, bingung juga itu. Karena tidak ada yang 100% benar, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Dengan terbitnya TB2 tahun 2023 dari LAI, maka di dalam kekristenan Indonesia beredar dua versi Alkitab LAI yang bertentangan isinya. Misalnya dalam Matius 21, 28, 31. Anda bayangin nggak? Dengan munculnya LAI TB1 dan TB2, sekarang tuh muncul dua versi yang ayat-ayat tertentu tuh bertentangan, Bapak Ibu sekalian. Itu bukan cuma satu, nanti saya tunjukin ya. Nah, kalau bertentangan tuh firman Tuhan apa bukan? Oke, kita terusin ya. Pertanyaan krusialnya adalah apakah TB2 tahun 2030 sudah final? Anda harus camkan ya. TB2 yang dikeluarkan kemarin tahun kemarin 2023, apakah sudah final? Atau masih akan direvisi lagi? Itu harus dipikirkan. Kalau itu belum final akan direvisi lagi, maka orang Kristen akan ganti-ganti Alkitab terus. Orang Kristen nanti akan galau. Kemarin khotbah begini salah, pakai Alkitab yang ini. Besok keluar lagi salah lagi. Coba pikirkan omongan saya, Bapak Ibu sekalian. Kita terus sedikit di sini. Pertanyaan krusialnya adalah apakah TB2 sudah final atau akan direvisi lagi? Jika belum final, maka orang Kristen walaupun ganti-ganti dengan TB2 akan dibayang-bayangi dengan kegalauan adanya kesalahan yang tidak mereka ketahui. Mereka tuh akan berpikir nanti, ini masih ada salah enggak? Nanti diganti lagi. Akhirnya membawakan firman nanti galau, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya rasa cukup. Amin ya sampai di situ ya. Ini juga saya tidak akan terangkan lagi. Screenshot, baca sendiri. Oke. Dan kalau Anda ingin mendukung secara moral, terutama bagi Anda yang ingin mendapatkan nanti mendapatkan Alkitab dari Biblikos, silakan Anda isi dulu masuk ke sini Bapak Ibu sekalian. Silakan Anda klik nanti di kolom deskripsi supaya kami nanti bisa reminder Anda ya. Kami bisa memberikan notifikasi ketika kami itu mau cetak supaya Anda tuh bisa mendapatkan lebih dulu. Kalau Anda tidak tertarik, abaikan ya. Oke, dari saya itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Kita sesama anak Tuhan, kita saling melengkapi ya. Mungkin saya salah ngomong atau ada kata-kata yang tidak Anda sukain, yang menyinggung Anda, tolong dimaafkan saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa dalam episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.